Ternyata ada beberapa penyakit yang memang menjadi penyumbang terbesar dari penyebab kematian dan juga kesakitan jamaah haji di Arab Saudi. Kenapa penting sekali untuk periksa sebelum jauh-jauh hari sebelum dilakukan tes kesehatan oleh puskesmas misalkan. Ya. Karena lupa dan sebagainya pada saat di tanah suci hilang, nggak tahu kemana. Nggak kembali karena ada gangguan mental nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Panglima, bagaimana kabar Anda? Iya, Alvan Thorik menemani Anda di Pop S, Podcast Panglima Express. Di episode kali ini, kalau kemarin gitu ya, kita membahas tentang persiapan kesehatan dalam mau beribadah haji tentunya. Dan kita akan membahas lebih dalam lagi istitoah dalam sudut pandang medis. Nah ini bagaimana gitu ya. Kalau kemarin bersama Dr. Lulut itu dijelaskan ada 11 penyakit. Nah ini kok bisa 11 penyakit ini seberbahaya ini gitu ya Sobat Panglima. Dan di sebelah samping Alvan ini sudah ada Dr. Cahyo Wibisono SPPD, dokter ahli penyakit dalam dan reumatologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Cahyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, salam kenal ya. Salam kenal juga. Iya, saya Alvan dokter. Bukan dokter Alvan, cuma Alvan aja. Iya, ini dokter Cahyo. Saya panggilnya dokter Cahyo atau dokter Wibisono? Cahyo aja. Dokter Cahyo ya? Oke, baik. Baik dokter Cahyo. Ini karena memang sebentar lagi ini musim haji juga. Dan lebih panasnya lagi, Kementerian Haji dan Umroh ini disendirikan. Tidak ikut Kemenak lagi gitu ya. Jadi peraturan lebih ketat, apalagi terkait tentang kesehatan nih dok. Karena kita tahu jamaah ini rata-rata juga umurnya senior nih dok. Ya, umur ke atas mungkin 40 ke atas gitu ya rata-rata. Karena memang masa menunggunya lama. Ya dok ya. Maka dari itu pemerintah juga menetapkan ada 11 penyakit atau istitoah itu. Yang dimana ini sangat diwanti-wanti dan sangat diperhatikan terkait penyakit ini dok. Dan 11 penyakit itu kan ada 11 ya. 11 penyakit itu ada salah satunya ada jantung koroner, terus juga ada mental juga ternyata ya. Nah ini saya juga ingin membahas lebih dalam bersama Dr. Cahyo Wibisono SPPD gitu ya. Kok bisa 11 penyakit ini sangat berbahaya? Nah ini gimana ini dok? Yang pertama ini ada apa nih dok? Ada jantung koroner ya, betul ya? Betul, ya. Jadi memang dari peraturan pemerintah ada 11 penyakit yang termasuk istitoah. Sebenarnya ada banyak alasan ya terkait penetapan 11 penyakit sebagai istitoah atau suatu penyakit yang dilarang untuk ibadah haji. Sebenarnya latar belakangnya adalah tingginya jamaah haji Indonesia yang sakit ataupun meninggal di saat menjalankan ibadah haji. Nah, akhirnya ditelusuri ternyata ada beberapa penyakit yang memang menjadi penyumbang terbesar dari penyebab kematian dan juga kesakitan jamaah haji di Arab Saudi. Ya, tentunya tidak hanya yang mengancam jiwa, tetapi juga yang kira-kira akan mempengaruhi kenyamanan ibadah jamaah lain dan juga potensi untuk menularkan penyakit. Oh gitu. Jadi penyakit tadi ya untuk kelancaran ibadah haji dan untuk keselamatan dari jamaah akhirnya dilarang pemerintah. Dilarang dalam hal bukan dilarang secara ketat tidak, masih secara harus tidak boleh tidak. Contohnya seperti hipertensi, diabetes dan lain-lain disyaratkan harus terkontrol. Harus terkontrol. Betul. Artinya apa? Pada saat menjalani ibadah haji, penyakitnya sudah terkontrol atau dalam kondisi aktivitas penyakit yang rendah atau ringan. Sehingga pada saat dia melakukan ibadah haji, pertama lancar ibadahnya, kedua risikonya minimal. Ya, itu dasarnya. Berarti memang itu sudah hasil apa ya istilahnya, hasil riset ya tentunya ya, hasil dari warga Indonesia yang ikut ibadah haji. Kalau pemerintah mempunyai Siskohat. Oh, Siskohat. Siskohat itu dia merekam seluruh kejadian
apa yang terjadi di jamaah haji di Arab Saudi, termasuk kondisi atau masalah kesehatan. Iya. Ya, dari sana terkumpul data terkait penyakit-penyakit apa saja yang menyumbang atau menyebabkan morbiditas, kesakitan atau kematian jamaah haji di Arab Saudi. Kalau dulu yang saya ketahui nih Bapak, memang untuk Indonesia ini penyumbang kematian tertinggi dalam ibadah haji gitu ya, sampai 400 dari total 700 semua negara. Ini bukan saya yang bilang ini Bapak Edi Susilo, ya advokasi dari Kementerian Haji dan Umroh gitu ya. Dan juga yang saya lihat di berita juga itu sampai 72.000 bahkan orang yang terkena yang pertama itu ISPA. Nah, ini juga termasuk dari 11 itu kah Bapak? ISPA tidak termasuk 11 itu. Justru itu tidak? Tidak. Oh, oke. Karena ada beberapa ya, contoh saya dari awal saja ya. Ada penyakit jantung koroner. Ini yang 11 ini ya? 11 tadi ya. Jadi apa yang dimaksud penyakit jantung koroner adalah suatu penyempitan pembuluh darah di jantung. Seperti kita tahu bahwa sel tubuh itu membutuhkan oksigen untuk bergerak, beraktivitas ya, dan juga untuk mempunyai fungsi normal. Nah, pada penyakit jantung koroner itu pembuluh darah yang menyuplai oksigen ke otot jantung itu menurun, sehingga risikonya adalah terjadi kematian otot jantung apabila oksigen tidak sampai ke otot jantung tadi. Oh gitu. Misalkan karena pembuntutan pembuluh darah koroner salah satunya. Pembuluh darah koroner. Betul. Ya. Dan tentunya kalau jantung berhenti bergerak bisa mengakibatkan gagal jantung dan juga yang fatal bisa meninggal, dan bisa meninggal mendadak. Oh oke. Sebentar. Berarti jantung berhenti bergerak itu ada kemungkinan bisa hidup? Bisa. Oh bisa? Kalau kayak yang disetrum itu Pak, bukan? Kalau segera ditolong. Oh, kalau segera ditolong. Betul. Ya. Jadi kenapa kalau saya lihat film-film nih. Iya. Kalau di di bandara dan sebagainya itu tuh. Ada tulisan mungkin alat namanya AED. Nah, itu pertama kalau pada pasien dengan gagal jantung tadi, gagal serangan jantung. Nah, dilakukan suatu electric shock untuk menghidupkan jantungnya kembali. Oke. Biasanya kebiasaan apa sih Pak yang bisa memunculkan adanya jantung koroner? Nah, kembali lagi ke rokok dalam ya sepertinya lifestyle juga. Ya. Yang jadi perhatian adalah kenapa kok sampai pembuluh darah di jantung itu menyempit. Nah, pertama lifestyle. Dari makanan, kemudian makan yang tinggi lemak ya, kemudian asam urat, dan juga rokok juga bermasalah. Dan juga hal yang penting untuk diingat adalah faktor genetik. Termasuk Bapak genetik? Termasuk genetik. Maksudnya itu genetiknya pembuluh darahnya lebih kecil gitu atau? Tidak. Oh enggak. Jadi misalkan pada orang tuanya cenderung mempunyai hipertensi, atau mungkin satu lagi pabrik gula. Pabrik gula. Diabetes. Mungkin orang tua punya diabetes. Baik. Nah, akhirnya gula. anaknya cenderung untuk gulanya tinggi juga. Nah, oke. Di sana menjadi suatu faktor risiko yang bisa menyebabkan pembuntuan pembuluh darah, terutama di jantung. Oke, itu kalau genetik itu yang saya pernah dengar ya. Ini makanya mumpung ada dokter nih. Katanya kalau perempuan nurun ke laki, kalau laki nurun ke perempuan. Betulkah itu? Tidak. Oh enggak ya? Ya, tidak. Jadi seperti ini. Gimana nih? Bayangkan bahwa contoh saya umpamakan ya, ada seorang anak. Dia mempunyai bakat untuk bermain gitar. Oke. Tetapi dari sejak lahir tidak pernah dikenalkan namanya gitar. Tentunya anak tadi tidak akan bisa bermain gitar. Apabila dari kecil dia sudah dikenalkan gitar, dia akan pandai bermain gitar. Begitu juga genetika diabetes misalkan. Dia mempunyai bakat diabetes, tetapi dari kecil sudah dibiasakan hidup sehat. Nah, tentunya risiko untuk diabetes akan kecil. Beda dengan dia mempunyai risiko diabetes dari kecil memang lifestyle-nya tidak sehat. Itu terjadi gampang
diabetes dia. Justru yang penyelamat banget itu lifestyle ya, Dok. Lifestyle. Oh, oke. Selain berdoa ya, Dok ya. Ya. Selain berdoa ya, baik. Ya, itu jantung koroner ya yang pertama. Iya, merokok juga termasuk. Betul. Penyempitan pembuluh darah gitu ya. Oke. Kalau yang kedua apa nih, Dok? Yang kedua adalah hipertensi yang tidak terkontrol. Hipertensi tidak terkontrol. Hipertensi ini tekanan darah tinggi ya? Betul. Oh. Ya. Jadi tekanan darah tinggi sebenarnya itu adalah mencerminkan usaha jantung untuk memompa darah. Oke. Hampir sama dengan jantung koroner tadi. Ya. Tetapi penyempitan pembuluh darah bukan hanya di pembuluh koroner saja, tapi juga di seluruh tubuh. Oh, semuanya. Bayangkan pipa. Nggih. Kalau pipanya diameternya lebar, itu lebih mudah kita untuk memompa airnya. Betul, kan? Tapi betul. kalau pipanya sempit, kita lebih keras untuk apa? Lebih keras untuk memompa. Begitu juga pembuluh darah. Pembuluh darah katakanlah di tangan itu udah lebar, lebih mudah, dia hanya dengan tekanan yang rendah bisa memompa darah sampai ke seluruh tubuh. Tetapi apabila pembuluh darahnya tebal, jantung membutuhkan usaha untuk lebih keras untuk memompa darah tadi. Oh, berarti menyempit itu tambah tebal gitu, Dok. Kenapa? Oh, saya kira mengkeret Jantung gitu. berusaha untuk memompa darah lebih kuat. Akhirnya tekanannya meningkat. Nah, tapi meningkat ada batasnya. Batas tertentu jantung tidak lagi kuat untuk memompa darah tadi. Resikonya tadi sama. Resikonya jadi gagal jantung. Kalau gagal jantung terjadi sesak pasiennya. Caranya menumpuk di paru-paru, di badan, dan lain-lain. Kenapa dikatakan hipertensi tidak terkontrol? Itu menjadi larangan untuk berangkat ibadah haji. Seperti yang diutarakan oleh Dr. Lut kemarin ya. Jadi lebih baik diperiksakan sehingga mempunyai waktu untuk mengontrol tekanan darah. Sehingga pada saat di screening di puskesmas atau di tempat lain sudah terkontrol pembuluh darahnya. Nah, bagaimana mengontrolnya? Pertanyaan paling penting adalah dengan diet. Oh, diet. Betul. Kemudian aktivitas fisik, olahraga maksudnya. Baru kalau dengan diet dan aktivitas fisik belum tercapai target, dibantu dengan obat. Oh, begitu. Kok diet penting sih, Dok? Penting karena salah satu resikonya adalah timbunan lemak di dalam pembuluh darah. Oh. Kalau dietnya tinggi lemak, sering gula, tinggi asam urat. Lifestyle lagi nih ya? Betul, akhirnya akan menumpuk di pembuluh darah jadi kaku dan sempit pembuluh darah. Oh, begitu. Kenapa diet penting sekali? Iya. Soalnya kadang ya nggak tahu juga ya, namanya juga orang tua kan, makan yang banyak supaya sehat. Nah, itu, Dok. Nah, itu nasinya banyak, ikannya asin satu. Nah, itu kan kadang ada kayak gitu, Dok. Ya. Tapi kan nasi itu ternyata karbo berlebihan ya, Dok ya. Nggak bagus ya. Ya, semuanya itu kalau berlebihan nggak bagus. Meskipun protein? Meskipun protein, meskipun vitamin. Oh. Kalau berlebihan tidak bagus. Nah, dapat sakit gitu. Jadi paling bagus yang sedang-sedang saja. Oh, yang sedang-sedang saja. Ya, cukup saja. Contoh protein. Apa kalau proteinnya cukup, dia akan membentuk tubuh. Tapi apabila berlebihan proteinnya, dia akan dipecah tubuh dan lain-lain, sehingga pada kasus misalkan dia ada gagal ginjal, sakit ginjal, dia akan memperberat fungsi ginjalnya, memperberat fungsi livernya. Ya, akhirnya terjadi suatu masalah di kesehatan liver maupun di ginjalnya. Oh, gitu. Begitu juga karbohidrat, begitu juga lemak. Lemak apa harus dihindari? Tidak. Tapi diatur agar tidak berlebihan. Karena tubuh pun perlu lemak untuk metabolisme tubuh. Minyak itu termasuk lemak nggak, Dok? Minyak termasuk ada lemaknya. Nah, berarti makan minyak nggak apa-apa yang berminyak? Nah, pertama nggak apa-apa. Asal ada asalnya. Asalnya apa nih, Dok? Minyaknya tidak jenuh. Oh iya. Ya, contoh kalau ada masak gorengan ya, ada apa namanya minyak yang dikatakan minyak aman untuk kolesterol, ada omeganya dan sebagainya. Ya memang benar. Tapi
dengan catatan dipakai hanya 1 kali saja. Oh, 1 kali? Nah, kalau dipakai berkali-kali, Hitam, Dok, biasanya. nah hitam, nah itu yang berbahaya. Oke. Baik. Ini baru tahu ya saya ya, Sobat Panglima ya. Ternyata lemak juga nggak apa-apa ya, dan dibutuhkan ya, Dok. Dibutuhkan, karena sel pun dibentuk dari kolesterol, dari lemak juga. Oh. Kalau berlebihan, tidak digunakan untuk membentuk sel, tapi tertimbun dalam jaringan tubuh yang lain, termasuk pembuluh darah. Darah itu ya. Oke. Lifestyle lagi nih. Lifestyle lagi, Oke. Sobat Panglima. Baik, yang pertama tadi jantung koroner, terus hipertensi. Terus apa lagi nih, Dok? Ada satu diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Atau kalau orang awam bilangnya sakit gula atau kencing gula. manis. Oh, kencing manis. Nah, Iya. kenapa tidak boleh? Kenapa? Sama dengan jantung koroner dan juga hipertensi tadi. Kencing manis adalah suatu penyakit di mana tubuh tidak bisa memetabolisme karbohidrat secara normal. Dan juga diikuti oleh kelainan metabolisme lemak dan protein. Oh, gitu. Nah, akhirnya metabolisme dalam tubuh kacau. Karena kacau, lemaknya tinggi, asam urat tinggi, akhirnya tertimbun juga di pembuluh darah. Dan itu bisa menyebabkan penyakit jantung koroner dan juga hipertensi tadi. Oh iya, kemarin bahas tuh hipertensi sama diabetes, sumber-sumbernya penyakit. Betul. Dan selain itu juga bisa menyerang organ lain, misalkan ginjal. Bisa meningkatkan risiko stroke. Ya, bisa terjadi kebutaan. Ya, jadi kalau kencing manis itu dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa terjadi kelainan. Nah, tetapi di sini dikatakan menjadi suatu istitoah kalau tidak terkontrol. Kalau tidak terkontrol. Nah, biasanya akan diminta periksa HbA1c. Yang ini, yang apa? Yang Bukan, darah itu bukan? gula darah, bukan. Oh, beda lagi? Beda lagi. Jadi diperiksa HbA1c, kalau tidak normal di atas, kalau nggak salah di atas 12 ya, atau 9, itu tidak boleh untuk mengikuti ibadah haji. Kenapa penting sekali untuk periksa sebelum jauh-jauh hari sebelum dilakukan tes kesehatan oleh puskesmas misalkan, ya. Sehingga kita punya waktu untuk menurunkan sampai kadar yang diperbolehkan untuk berangkat haji. Oke. Sebelum lanjut nih, Dok, ini soalnya ada yang saya tahu dengar gitu ya. Meskipun lifestyle kita buruk katakanlah, tapi pikiran kita kalau nggak stres, nah ini aman nih. Nah ini gimana nih, Dok? Ya. Sebelum ke penyakit-penyakit semua nih. Nah ini. Stres itu menyebabkan suatu radang bagi tubuh. Radang. Ya. Jadi semua penyakit itu memang dasarnya radang, termasuk gitu ya. hipertensi, termasuk diabetes atau autoimun itu radang juga. Dan stres menjadi salah satu pemicu radang tadi. Oke. Ya. Kenapa dikatakan kalau stres, gulanya tinggi, katakanlah marah, gula tinggi dan sebagainya. Karena begitu stres, tubuh akan mengeluarkan hormon-hormon tertentu yang memicu pengeluaran, meningkatkan gula darah misalkan. Ya, juga mengganggu metabolisme. Nah, jadi stres sangat penting sekali untuk dikontrol. Ya. Dikontrol ya, bukan dihilangkan ya. Oh iya. Karena nggak mungkin orang punya stres. Nggak mungkin di dunia, Dok, Mas ya. Stres. Nah, itu juga. Tapi nanti mungkin lebih ke arah bahasan autoimun nanti. Oh, nanti nah, kita masukin di situ nanti penting ya. sekali di sana. Oke, baik. Satu lagi adalah COPD atau PPOK. Artinya adalah Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Kalau di Indonesia kan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Penyakit paru kronis. Betul. Jadi mungkin sudah tahu ya, kalau paru-paru fungsinya adalah untuk memasukkan oksigen dari luar ke dalam tubuh. Ya, caranya dengan bernafas. Bernafas itu kalau dia ambil nafas aktif, tapi begitu mengeluarkan nafas dia pasif. Dia hanya tinggal. Ya, nah pada pasien PPOK, ya dia bisa menarik nafas, tapi mengeluarkannya tidak bisa sepenuhnya karena separuh, karena sel otot parunya itu tidak bisa mengempis secara
maksimal seperti balon. Oh, ada kayak gitu ya, Dok? Ya, jadi balon kalau ditiup, nah dia kan masuk udara kan. Begitu dilepas keluar udaranya otomatis. Harusnya seperti itu paru-paru. Oh. Tapi pada PPOK ambil nafasnya 1 liter, mengeluarkan hanya setengah liter. Terus itu terkumpul di sini terkumpul gitu? dalam paru-paru itu? Paru-paru. Padahal tubuh butuh oksigen 1 liter. Oke. Berikutnya dia mengambil nafas hanya setengah liter. Mengeluarkan kurang lagi. Sehingga lama-lama akan penuh di dalam paru-paru. Nah, kenapa berbahaya? Seperti kita ketahui bahwa haji adalah ibadah fisik. Ya, sehingga memerlukan fisik yang bagus. Salah satunya adalah dengan oksigenasi yang bagus. Nah, kalau pasien dengan PPOK, dia akan kesulitan untuk bernafas kalau tubuh memerlukan oksigen. Iya, beraktivitas banyak. juga nggak bisa. Nah, akhirnya pada saat menjalani ibadah haji, risiko terjadi suatu eksaserbasi dari penyakitnya atau kekambuhan penyakitnya. Nah, dan biasanya memang terjadi pada usia lanjut. Oh ya. Di mana sel parunya sudah tidak bagus lagi, atau yang terbiasa merokok. Wah, ini bahaya ini ya. Itu berbahaya. Kenapa? PPOK menjadi suatu penyakit yang tidak boleh berangkat haji. Genetik termasuk kan itu kalau PPOK? Genetik penyebabnya ya. Misal ada asma misalkan. Oh iya. Ya, asma sejak kecil dia asma. Lama-lama nggak terkontrol. Pada saat usia senja dia akan menjadi PPOK itu tadi. Betul. Oh, oke. Kalau sudah kayak gitu solusinya gimana, Dok? Ya, tentunya harapannya nggak butuh adalah, waktu lama, pasti butuh waktu lama nggak sih untuk menyembuhkan betul, butuh waktu PPOK lama. ini? Itu pun kalau masih bisa regenerasi sebenarnya ya. Tapi kalau sudah usia katakanlah yang senior, 65, nah itu tuh 70, tentunya menjadi suatu hal yang akan tidak mungkin untuk diperbaiki. Nah, jadi masalah adalah kalau dia akan melakukan ibadah haji yang atau fisik, dia tidak mampu nantinya. Ya, jadi kalau yang sudah pernah ibadah haji ada namanya apa nih? Safari haji. Safari haji. Safari haji itu adalah Keliling. Suatu usaha dari para petugas haji untuk menghajikan jamaah-jamaah yang sakit tidak mampu untuk melakukan haji secara Padahal haji untuk orang lain itu yang sakit dimasukkan ambulan, diantar ke Arafah. Kemudian yang penting wukufnya yang penting. Nah, setelah dari Arafah dibawa kembali ke rumah sakit untuk yang penting sudah melakukan rukun haji. Luar biasa ya, baik. Tapi lebih enak lagi kalau ibadah haji sehat ya. Betul. Memang, ya. Meskipun diantar dengan itu sebagai safari, nah itu kan juga gak enak juga kalau nggak sehat. Baik, masih banyak nih penyakitnya ini, Dok. Jantung koroner, hipertensi tidak terkontrol, terus diabetes tidak terkontrol, terus itu tadi tuh paru-paru itu tadi. Nah ini apa lagi nih, Dok? Satu lagi adalah gagal ginjal. Gagal ginjal. Ya. Jadi gagal ginjal itu merupakan suatu kondisi di mana ginjal tidak lagi mampu untuk berfungsi secara normal. Ya. Memang gagal ginjal ada tingkatannya. Gagal ginjal yang tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat 5. Tingkat 5 itu yang terminal yang harus dilakukan untuk cuci darah. Terus. Dan mungkin yang dimaksud adalah yang sudah pertama risikonya tinggi dan kedua sudah cuci darah. Padahal kan kalau cuci darah ya biasanya dilakukan seminggu 2 kali, 3 kali seminggu. Dan itu sangat merepotkan kalau dibawa ke menunaikan ibadah haji. Dan juga risikonya tinggi untuk jadi kematian atau komplikasi karena gagal ginjalnya tadi. Nah, sehingga gagal ginjal juga dilarang untuk berangkat haji. Nah, tapi alangkah baiknya kalau sejak awal diperiksakan, dimitigasi, sehingga pada saat akan berangkat haji dipersiapkan secara
maksimal Oh, iya. untuk menjamin kelancaran ibadah haji nanti. Biar lolos verifikasi ya, Sobat Panglima betul. ya, Iya, biar seperti berangkat. kalau mau masuk perguruan tinggi negeri, Nah, itu persiapan dulu Nah, intensif itu tuh, kan. tryout. Nah, betul. Tryout dulu ya dok ya. Ya selanjutnya nih dok, apalagi nih dok? Selain gagal ginjal, Gagal terus ginjal ada ada lagi gangguan mental berat ya. Nah, anxiety itu bukan sih? Bukan ya? sama, itu penyebabnya juga. Oh. Ya, kenapa? Karena ada orang yang ambang stresnya itu tinggi. Oh iya. Nah, sehingga orangnya tahan banting. Ya, ada yang ambang stresnya itu rendah. Sehingga kalau ada pemicu sedikit dia sudah emosi, sudah depresi, malah ada yang sudah agak berat ya. Nah, timbullah masalah masalah mentalnya, dan itu bisa mengganggu jamaah lain dan membahayakan diri sendiri. Contoh ada usaha bunuh diri, menyakiti diri sendiri dan lain-lain, atau mungkin juga demensia, lupa dan sebagainya kan. Oh, itu juga ngaruh ya, mental ya. Nah, jadi kalau jadi hal secara psikiatris seperti itu, nanti yang berbahaya pada saat dia melakukan ibadah hajinya ya. Ya kasihan juga ya. Dan sering terjadi hilang jamaahnya karena lupa dan sebagainya pada saat di tanah suci hilang, tidak tahu kemana. Nah, kembali karena ada gangguan mental tadi. Itu anak muda juga kesana nggak sih dok? Anak muda bisa sebenarnya, bisa. Cuma memang berbeda gangguannya. Kalau pada orang tua biasanya demensia, kalau pada orang muda depresi biasanya. Oh, depresi ya, nggak sampai demensia ya, nggak sampai. Ada schizophrenia dan sebagainya. Oke, baik ya. Itu kesehatan masalah mental ya dok ya. Betul, terus apa lagi nih dok? Kemudian ada lagi penyakit menular yang aktif. Penyakit menular contohnya tuberkulosis. Ya, TBC. Oh iya, paru-paru. Betul. Dilarang karena kan mudah untuk menular. Bisa dibayangkan bahwa pada saat musim haji berapa juta orang yang ada di menang ibadah hajinya tadi. Nah, kalau ada TB aktif, ya tentunya potensi menularkan orang lain. Oh iya. Jamaah lain. Nah, sehingga itu dilarang. Apalagi kalau TBC-nya sudah menyebabkan kerusakan paru. Oh bisa. Nah, bisa menyebabkan tadi yang penyakit paru obstruktif kronis tadi juga bisa. Ya, jadi banyak alasan kenapa TBC nggak boleh. Ya. Cepet nggak sih itu nularnya dok? Nularnya cepat memang, karena kan nularnya lewat udara ya. Iya, pernapasan itu ya dok. Pernapasan. Begitu batuk, nah sudah berapa ribu kuman yang bisa tersebar. Menyebar ya. Waduh, iya. Terus apa lagi dok? Selain TBC, terus ada yang penyakit menular itu, terus ada apa? Nah, penyakit lagi yang lain adalah autoimun. Autoimun? Ya. Itu yang putih-putih itu nggak sih? Enggak ya? Jadi penyakit autoimun itu mungkin kalau sahabat Panglima mungkin pernah dengar namanya lupus. Lupus. Ya. Gimana itu? Lupus atau yang putih-putih itu bukan ya? Bisa putih-putih. Rontok-rontok sendiri. Rambutnya rontok, kemudian tangannya merah-merah di pipinya. Nah, itu lupus itu. Lupus. Salah satu dari autoimun. Betul. Yang tidak boleh adalah lupus atau autoimun yang tidak terkontrol. Oh, kalau terkontrol masih boleh terkontrol, masih boleh. Ya, kenapa? Pada pasien dengan autoimun diharapkan bahwa pengobatannya rutin. Dan beberapa saat sebelumnya sudah memeriksakan diri untuk kemudian dikontrol penyakitnya. Ya, memang memang butuh usaha penyakitnya. Tapi pengalaman saya bisa dikontrol. Oh, bisa? Bisa dikontrol. Bahkan anehnya obat bukan. Dan obat juga. Ya, bahkan anehnya pada saat di tanah suci biasanya pasien merasa lebih sehat. Masya Allah. Iya. Lebih sehat. Iya. Autoimun. Itu genetik nggak sih dok? Autoimun ada faktor genetiknya juga. Oh ada ya. Ada faktor
Stres. lingkungan juga, stres juga berpengaruh. Nah, Bahaya stres. bicara terkait stres tadi, stres merupakan faktor utama pemicu dari kekambuhan Yang itu penyakit tadi autoimun tadi. Betul. Penyakit autoimun ada banyak, antara lain adalah lupus, ada lagi rheumatoid arthritis, ada lagi suatu skleroderma dan lain-lain. Nah, kenapa pada penyakit yang autoimun ya? Nah, boleh haji, tapi dengan syarat terkontrol. Oke. Baik. Banyak ya penyakitnya ternyata. Nah, ini selain autoimun apa Autoimun nih? ada lagi penyakit epilepsi. Kejang. Betul. Ya itu kok bisa ya dok ya? Maksudnya Ya, tiba-tiba kejang itu jalan ada- terus kejang gitu. Ada suatu kelainan ya di sel saraf otaknya. Oh itu nyerang otak ya? Betul, sehingga kalau ada pemicunya, nah bisa menyebabkan suatu kejang. Oh saya pikir saraf otot mana gitu terus Ya. barengan gerak gitu. Enggak. Karena Ya? yang kontrol kan saraf otak. Otaknya ya. Oh baik. Berbahaya kalau melakukan, kalau nggak terkontrol ya, kalau ibadah haji bisa berbahaya, bisa kejang di Di mana saja? di Dok? mana saja bisa. Nah bahayanya kalau pas di habis dari Arafah jalan lewat Mina atau lempar jumroh ya. Terus Kan kejang. itu kan beribu-ribu ada jamaah di sana. Banyak itu Kejang puncaknya itu. jatuh, nah bisa terinjak-injak dan lain-lain. Kenapa tidak boleh? Oh gitu. Itu salah satu. Nular nggak sih dok epilepsi? Tidak nular epilepsi. Oh, enggak ya? Nggak nular. Oh oke. Itu faktor apa namanya lifestyle juga termasuk kah? Atau memang genetik aja? Ada bisa genetik atau mungkin penyebabnya adalah suatu tadi Trauma? trauma bisa atau stroke bisa. Oh Stroke sehingga ada bagian sel sarafnya, saraf otaknya itu terjadi kelainan. Oh, Akhirnya begitu. mudah terpicu untuk menjadi Baik, fokus epilepsi tadi. iya, lama-lama saya jadi dokter di sini ya. Iya. Ada pencegahannya ada. Masya Allah hebat ya ini. Iya, apalagi nih dok selain epilepsi? Selain lagi adalah stroke. Nah, yang kita bilang tadi Oh stroke. ya, itu stroke yang ada yang kanan, yang yang kiri. ada intinya Ada yang full nggak nih, pelemahan tubuh sebagian, ada yang full juga ada. Waduh. Yang pertama kena kanan, yang kedua kena kiri misalkan. Dua-duanya kena Gantian juga. ya. Betul. Nggak langsung full gitu ya. Bisa juga full sih. Kalau stroke batang otak ya kena full semua. Iya. Nah, stroke itu hampir sama dengan jantung koroner. Pembuluh darah. Cuma terjadinya adalah di otak. Nah, jadi otak kekurangan oksigen. Iya. Ada dua stroke, pertama ada infark karena kena oksigen, ada lagi karena bleeding atau perdarahan. Kalau perdarahan karena kaku dari pembuluh darahnya, tekanan darah tinggi ya, jadi pecah. Sehingga terjadi timbunan darah di dalam otak. Oh gitu. Nah, stroke tadi biasanya ada faktor risikonya. Biasanya apakah diabetes atau hipertensi. Atau yang lain adalah adanya aneurisma di otaknya. Apa itu dok? Jadi ada pelebaran pembuluh darah di otak. Duh, bukannya Udah tambah lebar pecah. tambah enak ya oksigen masuk? Lebar, tapi lebarnya itu dindingnya tipis dindingnya. Oh. Kayak balon. Iya. Hidupnya berlebihan. Lama-lama dor. Oh Nah, iya. dan aneurisma beberapa. Nah, jadi kalau pada pasien stroke, tentunya kalau memang sudah lumpuh ya sulit ya. Nah, yang biasanya jadi stroke pertama, kedua. Nah, kita lihat faktor risikonya. Nah, kalau masih stroke ringan, tidak kelihatan, mungkin ya masih bisa aktivitas secara fisik, secara normal ya. Tapi sudah berat, sudah ada kelumpuhan badan, apakah sebagian atau keseluruhan, itu akan mengganggu pelaksanaan ibadah haji. Dan juga risiko stroke ulang sangat besar terkait atas fisiknya yang sangat lebih pada saat mengenai ibadah haji tadi. Tiba-tiba stroke. Betul, yang awalnya mungkin baru stroke pertama kali ke haji, katanya dari stroke kedua kalinya. Oh iya juga ya. Iya sih. Nanti kan itu kan separuh kalau misal off-nya nih dok, kan on off nih. Nah kalau off-nya yang sebelah sini on, sebelah sini off, jalannya ya juga nggak bisa ya dok. Betul, kesulitan jalan. Geser nggak sih dok? Oh iya nggak tahu ya. Ya baik. Ya, tergantung Kalau praktek beratnya. saya di sini ya. Nah. Oke, baik stroke Itu itu yang semua. bisa disimpulkan bahwasannya rata-rata ini perkara lifestyle loh dok ya. Jadi penyakitnya yang rata-rata memang lifestyle pertama.
Kedua, memang genetika ya. Genetika, kata autoimun tadi juga bisa genetikanya. Stroke bisa nggak? Bisa. Wih. Karena kan faktor risikonya adalah diabetes tadi, hipertensi juga. Itu dua bisa itu ya. menyebabkan stroke tadi. Jadi intinya kalau mau menunaikan ibadah haji ya, nah tadi bilang tadi ada itu antriannya lama antriannya. Nah selama tadi kita mempersiapkan diri, menjaga kesehatan tubuh. Kalau ada kelainan kita atasi. Nah kita perbaiki sehingga pada saat nanti ibadah haji kondisi kita fit dan optimal untuk melakukan ibadah haji. Baik. Mumpung lama ya soalnya dok ya. Betul. Antriannya. Oke. Stroke sudah dok. Apa lagi nih? Saya juga nggak ngitung nih tadi. Tadi ya. Ada satu yang kurang satu nih dok. Kelewatan. Apa ya kira-kira ya? Ini demam, batuk. Oh kanker. Kanker. Betul kanker. Ya. Kanker ya mungkin ada banyak jenisnya kanker ya. Ada. Itu kanker gimana sih dok? Kanker itu suatu pertumbuhan jaringan abnormal di dalam tubuh. Tumor? Bukan? Tumor. Kalau kanker itu tumor yang ganas. Ya. Kalau ada jerawat, yes. Itu tumor. Itu tumor. Tapi jinak. Tumor Cina. Betul. Tumor itu benjolan sebenarnya. Tapi itu di dalam ya kalau kanker ya? Kalau kanker tumor yang ganas, artinya apa? Sifat dari selnya sudah berubah. Kalau katakanlah sel kuku tumbuh ya kuku saja kan. Nah, tapi kanker dia tumbuhnya berlebihan sehingga dia bisa masuk ke jaringan lain. Nah, kanker tadi tidak boleh karena terutama berat ya, maksudnya sudah stadiumnya sudah berat sekali. Tentunya komplikasinya dalam tubuh sudah banyak. Sehingga resiko terjadi perburukan itu sangat tinggi sekali. Kanker apapun? Kanker kan banyak ya? Banyak kanker. Ya. Ada kanker yang bisa disembuhkan dan tidak. Contoh misalkan ada limfoma, itu satu kanker bisa disembuhkan. Ada. Kemoterapi sembuh ya sudah selesai. Bisa mulai ibadah haji. Yang dimaksud adalah kanker yang stadium yang berat. 6. Ada nggak stadium 6? Maksimal 4. 4 ya? Kalau hebat sekali. Oh iya baik. Kebanyakan stadium 4 ya berarti. Betul, stadium 3-4 atau yang menjalani kemoterapi. Kalau kemoterapi kan terus terang kondisinya juga tidak bagus dan juga kalau ditimbang-timbang antara manfaat dengan mudorotnya itu banyak mudorotnya kalau kita melakukan aktivitas yang berat. Nggak boleh capek gitu ya? Iya, risikonya adalah ya namanya dalam stadium yang sudah berat tentunya kan kondisi fisik tidak sekuat dahulu juga. Sehingga berisiko terjadi komplikasi pada saat melakukan ibadah haji. Oke. Itu sudah 11 ya dok ya? Ada 11. Lagi dok? Ya sudah ya? 11. Oh iya. Itu saya juga nggak ngelis nih gitu. Tapi ingat. Oke. Baik. Itu tadi 11 ya Sobat Panglima, 11 dari penyakit yang bisa dibilang harus diperhatikan benar-benar ya dok ya. Sebelum berangkat di ibadah haji, makanya disarankan dipersiapkan ya. Untuk periksa lebih. Kalau sebelumnya sama dokter Lulut itu kan 6 bulan sebelumnya itu di puskesmas. Nah itu sebelum di puskesmas sudah periksa dulu harusnya. Betul. 2 bulan sebelumnya itu. Oke. Dan penting apabila tidak mempunyai penyakit tadi ya. Persiapan penting. Persiapan untuk olahraga gitu. Fisik ya. Nah, karena di sana kan ibadah fisik. Nge-gym. Betul. Kalau pas musim panas, tentunya banyak sekali namanya heat stroke. Heat stroke itu sengatan panas. Nah, jadi gara-gara sengatan panas lalu stroke. Bukan stroke ya. Apa? Jadi karena panas, tubuh menjadi overheat. Overheat tadi akhirnya dia nggak mampu lagi untuk metabolismenya jadi kolaps, sehingga dia jadi jatuh. Nah, jadi walaupun merasa sehat, ya, merasa muda dan sebagainya, tetap harus dipersiapkan secara bagus. Karena memang penyakit itu nggak nyerang di umur ya, maksudnya segala umur bisa diserang lah. Betul. Sama penyakit-penyakit itu ya. Yang baik saya alami pada saat dulu menjadi penyelenggara ibadah haji, banyak yang heat stroke, jadi karena panas akhirnya banyak yang kolaps, jatuh dan sebagainya. Pendampingnya juga kena? Bisa, pendamping juga kena, ada pendamping yang kena juga. Lah tugasnya kan mendampingi? Iya. Kok kena?
Iya, baik. Iya. Jadi memang kesehatan sangat harus diperhatikan. Ya. Baik. Oke. Demikian ya Sobat Panglima, kalau kita bahas lebih rinci lagi, aslinya kurang nih Dok untuk bahas ini. Iya, soalnya 11 kalau dibahas semuanya, tapi kurang lebih itu sudah tahu gitu ya. Sobat Panglima juga sudah tahu penyebabnya, terus juga penyakitnya, kenapa kok ini sangat berbahaya dan sangat perlu diperhatikan gitu ya. Sobat Panglima akhirnya juga tahu gitu ya. Oh ternyata jantung koroner seperti ini, autoimun seperti ini, mental itu loh bahkan harus diperhatikan juga ternyata. Betul. Ya. Saya kira cuma anak muda aja yang saya ini anxiety, nah itu banyak tuh. Ya, baik. Terima kasih Dr. Cahyo Wibisono SPPD telah memberikan edukasinya juga terkait istiqtoah ibadah haji ini ya dokter ya. Sama-sama. Ya berkah selalu dokter. Saya juga, saya nggak dilantik nih jadi dokter nih, akhirnya tahu nih soalnya beberapa penyakit kurang banyak ya dok ya. Nah, paling tidak bisa memberikan penyuluhan dan menyebarkan ilmu ke Masya Allah, ditarik nih sama Lab Cito ya. Betul. Ya. Terima kasih Sobat Panglima, nantikan episode selanjutnya tetap di Podcast Panglima Express. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.